Duh, panas banget sih. Apa aku ngadem aja kali ya? Oke deh. Oh iya, ada yang lupa. Alah. Oh iya, sekarang kan udah tahun ajaran baru ya. Wah, kalau gitu aku mau ucapin selamat deh buat adik-adik mahasiswa baru Fakultas Kedokteran Hewan Unair tahun 2020. Ah, kalau gitu kalian aja yuk kita keliling-keliling kampus kalian yang baru. Wih. Oke guys, jadi setelah kalian masuk dari pintu masuk, kalian bakal ketemu langsung sama ada toilet pria, sama ada toilet wanita. Jangan sampai ketuker. Ini toilet pria yang di sebelah kiri, yang di sebelah kanan toilet wanita. Ini di lantai 1 ya. Oke, kita lanjut. Nah, setelah kita ketemu sama toilet pria, toilet wanita, selanjutnya ada ruang kelas Avian nih. Buat kalian yang nanti dapat kuliah di ruang kelas Avian, jangan bingung. Ruang kelas Avian ada di lantai 1. Di sini tempatnya. Nah, mungkin kalian bingung ya. Di kampus lain ada tempat kayak santai-santainya gitu. Di sini kalian jangan bingung. Karena di sini tempat santai-santainya ada banyak nih, termasuk ini nih namanya gazebo baru. Di sini mahasiswa biasanya tidur-tiduran atau mungkin makan snack sambil bersenda gurau, guyon-guyon. Waktu killing time lah, waktu kita ngabisin waktu buat nunggu kuliah gitu atau habis kuliah biasanya. Nah, di FK Uner kita nggak cuma punya gazebo baru doang buat tempat santai-santai, ada lagi, ayo ikut. Nah, ini nih, kalian lihat banyak kan ada kursi-kursi, meja-meja di sini. Ini namanya DPR di bawah pohon rindang. Nih, tuh lihat tuh, banyak pohon-pohon kan di sini, banyak kursi-kursi. Di sini kalian bebas mau ngapain aja, asalkan kalian harus mengikuti protokol kesehatan, yaitu saling menjaga jarak ya, jangan lupa. Nah, kayaknya kita cukupin dulu deh eksplor lantai 1-nya. Nanti kita lanjutin lagi. Sekarang kita ke lantai 3 dulu yuk. Skuy, skuy. Nah, teman-teman, dari kalian udah lihat pintu masuknya dari sini. Nah, di sebelah pintu masuk itu ada tangga nih, tangga yang bisa langsung mengarah ke lantai 3. Yuk kita ke lantai 3 naik tangga ini. Aduh,
capek juga ternyata naik tangga dari lantai 1 sampai lantai 3. Ayo guys, kita lanjutin aja yuk, tapi masih bersemangat kita nih, aku. Oke. Nah, pokoknya kalau kalian ingat FKH, di setiap sudut FKH pasti ada toilet. Nah, ini. Yang di sebelah kiri saya ini ada toilet pria, di sebelah kanan ada toilet wanita. Jangan sampai ketuker guys. Oke, lanjut. Nah, BTW ini kan sore-sore ya. Pemandangan FKH kalau sore-sore itu terlihat bagus banget nih. Kayak bisa lihat pemandangan langit, pemandangan FKH kalau sore-sore, bagus kan? Nah, lanjut nih. Setelah ada toilet, di lantai 3 ini, kita juga bisa menemui ruang dosen mata kuliah inseminasi buatan. Kalau kalian punya dosen wali dari mata kuliah inseminasi buatan, jangan bingung-bingung buat nyari. Ada di lantai 3 ruangannya setelah toilet. Nah, setelah ruang dosen inseminasi buatan, ada ruang dosen departemen anatomi veteriner mata kuliah embriologi guys. Nih, kalau kalian mungkin punya dosen wali dari mata kuliah embriologi, jangan bingung-bingung buat cari ruangannya. Jangan tersesat deh pokoknya. Lanjut, dari ruang dosen embriologi, kita ke laboratorium mikroskop center, atau biasa dipakai buat mata kuliah histologi sama embriologi di semester 1 atau semester 2 guys. Pokoknya kalau kalian nanti praktikum, di sini tempatnya. Jangan bingung, oke? Oke. Kalau gitu, lanjut yuk. Nah, setelah laboratorium, ada satu lorong nih. Kalian jangan tertipu awalnya. Di sini ada ruang kelas 3E sama laboratorium atau kandang hewan coba guys. Masuk ke dalam sini pokoknya. Ada di dalam sini, nanti kalian di pucuk tinggal nyari aja. Oke? Nah, nih, di sini kalian bisa lihat pemandangan Universitas Airlangga guys. Bagus banget. Kalau sore-sore ya kan? Nah, sambil lihat pemandangan, kalian juga bisa praktikum di laboratorium farmasi buat yang ngambil mata kuliah farmasi guys. Farmasi ini baru kalian dapat di semester 5, jangan lupa. Nah, lanjut yuk kita masuk ke dalam hall. Nah, setelah kita di lantai 3 ini, kawasan ini nih, kita memasuki yang namanya kawasan hall. Nah, karena di sini itu lantai 3, maka namanya hall lantai 3. Masuk di sini, di sebelah kiri saya, ini ada ruang baca atau perpustakaannya FKH. Kalau kalian mau baca-baca, tinggal ke sini aja guys. Nah, lanjut, di sebelah kanan saya atau depannya perpustakaan, ada ruang kelas 3D. Kalau kalian nanti belajar atau kuliah di ruang kelas 3D, tempatnya di lantai 3 depan perpustakaan. Oke? Nah, lanjut nih. Sebelahnya ruang kelas 3D, ada ruang KPS atau administrasi pasca sarjana. Kalau nanti kalian mau lanjut ke magister atau S2, kalian bisa ngurusnya di sini guys. Lanjut yuk. Nah, ini adalah pusat dari hall lantai 3. Di pusat hall lantai 3 ini ada ruang kelas 3B di sebelah kiri saya, sama ada ruang kelas 3C di depannya ruang kelas 3B. Nah, sebelum itu aku kan tadi mau ngambil barangku yang ketinggalan ya. Kita naik dulu yuk. Jadi barangku yang ketinggalan itu ada di lantai 4 guys. Di hall lantai 3 ini ada tangga yang menuju ke hall lantai 4. Sebaliknya juga turun ke bawah ke hall lantai 2 juga bisa. Nah, ayo kita naik. Oh iya, lupa, sebelum naik di sini ada toilet juga guys. Ini toilet pria. Kalau kalian juga nanti perlu ke kamar mandi,
tinggal nyari aja di sini. Skuy. Aduh, akhirnya. Oke, sekarang kita di lantai 4 guys. Di lantai 4 ini cuman ada hall aja, nggak ada koridor kayak di lantai 1 atau lantai 2 atau lantai 3. Nah, setelah kita menaiki tangga nih dari hall lantai 3 ini yang tadi sebenarnya tembusan ini bisa turun ke hall lantai 1 juga. Di sebelah tangga ini ada toilet pria. Di sini nih. Pokoknya di setiap hall kita bakal menemui toilet pria dan wanita, guys. Nah, lanjut. Nih, kalau nanti kalian kuliah di ruang kelas 4B, kalian kuliahnya di sini berarti guys, di lantai 4. Setelah tangga pokoknya jejernya toilet pria. Oh iya, tadi kan aku lupa mengambil barangku yang ketinggalan ya. Alhamdulillah, dompet nggak jadi hilang. Oke, di sini juga ada ruang kelas 4C guys. Kalau kalian nanti kuliah di ruang kelas 4C, jangan bingung lagi ya. Kita udah kasih tahu tempatnya di sini nih. Nah, selain ruang kuliah 4B, 4C, di sini juga ada ruang kuliah 4A guys. Ini ruang kuliah 4A. Nah, di sini juga masih ada ruangan lagi. Yang dulunya ini itu ruang kuliah 4D, tapi sekarang menjadi ruang arsip, yaitu buat menyimpan dokumen-dokumen gitu. Sini nih. Nah, kita turun aja yuk. Udah selesai di sini. Eits, jangan lupa di sini ada toilet wanita guys. Oke, kita turun lewat tangga yang sebelah sini ya, gantian. Nah, oke guys. Jadi kita tadi habis dari lantai 4, terus aku turun ke lantai 3 lagi nih. Sekarang aku lagi ada di hall lantai 3. Tadi kan aku datang dari sana tuh. Sekarang kita lanjut ke sini. Kalian belum lihat kan? Yuk. Nah, jadi di samping kanan kiri aku ini sekarang ada ruangan juga nih. Yang kananku ini namanya ruangan jurnal. Terus yang di kiriku ini ruang baca pasca sarjana. Jadi kalau kalian nanti mungkin mau baca-baca, bisa lah di sini, atau cari-cari jurnal bisa juga di sini. Nah, terus selanjutnya di kananku ini ada 2 ruang dosen. Ada ruang dosen fisiologi sama ruang dosen biokimia. Nanti kalau misalkan kalian ada punya dosen wali dari departemen tersebut atau mata kuliah tersebut, kalian bisa datang aja ke sini. Nah, ini di kiriku ada laboratorium biologi molekuler. Nah, sekarang kalau sore-sore gini di FKH itu bener-bener enak banget. Kenapa sih? Soalnya banyak angin sepoi-sepoi di sini, jadi kalian nggak bakal kepanasan. Adem terus. Oke, selanjutnya di sini ada laboratorium patologi klinik nih di lantai 3. Jadi kalau kalian nanti mungkin mau praktikum mata kuliah biokimia, fisiologi, farmakologi, farmakoterapi, nanti praktikumnya ada di sini. Jadi jangan bingung-bingung buat nyari. Nah, selanjutnya ini ada ruangan dosen Departemen Kedokteran Dasar Veteriner. Nih ruangannya. Jadi kalau kalian punya dosen wali atau mau menemui dosen dari Departemen Kedokteran Dasar Veteriner, carinya di sini aja guys. Oke, lanjut. Oh, mungkin aku di sana aja. Nah, lanjut. Di sini ada ruang dosen farmakologi. Nah, laboratoriumnya sebelah sana, ruang dosennya ada di sebelah sini. Tuh, kalian bisa lihat gak sih? Bagus banget FK kalau sore-sore. Oke, kita lanjut. Di sebelah kananku ini ada ruang kuliah lagi. Namanya ruang kuliah 3A. Jadi kalau kalian mau cari ruang kuliah 3A ada di sini. Nih.
Lanjut lagi. Aku pernah ngomong gak sih kalau toilet di FKH itu selalu ada di setiap lantai sama di sudut-sudutnya. Di sini juga ada lagi di sudut FK, toilet pria dan toilet wanita. Jadi kalian jangan bingung-bingung kalau mau cari toilet. Di mana aja ada di sudut-sudut FKH. Oke, kita lanjut lagi ya. Tadi habis dari toilet. Nah, ini kan di lantai 3. Di lantai 3 ini kita bisa lihat secara langsung ini nih. Ini kalau kalian nanti mau beribadah, ini ada Masjid FKH. Nah, di bangunan yang aku tunjuk ini Masjid FKH. Terus di sana ada lapangan motor. Buat kalian yang bawa kendaraan motor, nanti bisa diparkir di situ. Aman kok. Ada yang jaga. Oke? Lanjut. Ada apa lagi ya di lantai 3 ini? Oh iya, nih di sini nih setelah ini kita bakal ketemu sama ruangan dosen bakteriologi guys. Nah, jadi kalau misal nanti kalian ada keperluan untuk mencari dosen dari mata kuliah bakteriologi dan mikologi, kalian bisa carinya di sini. Gak perlu bingung, ada di lantai 3. Ini nih ruangannya. Oke. Di sebelah ruang dari dosen bakteriologi dan mikologi, ini ada laboratorium mikrobiologi yang biasa dipakai buat praktikum mata kuliah bakteriologi dan mikologi sama virologi. Nah, ini nih laboratoriumnya nih. Kalau kalian mau lihat nih, tuh warna putih. Jadi kalian biasanya mulai praktikum di laboratorium ini itu di semester 3, Rek. Nah, kenapa kok semester 3? Soalnya kalian baru dapat mata kuliah bakteriologi sama virologi itu di semester 3. Oke? Nah, di sebelahnya lagi ada ruang skripsi bakmi. Jadi, buat kalian yang mau ngambil penelitian tentang bakteriologi dan mikologi, nanti kalian bakal diuji sama dari dosen bakteriologi itu di sini, Rek. Oke, kita lanjut deh. Nah, setelah ini itu ada tangga di mana aku tadi datang. Jadi ini tangganya, Rek. Nah, tangga ini bisa langsung turun ke lantai 1. Ke lantai 2 dulu ya, tapi kita. Oke, kita ke lantai 2 dulu. Nah, selanjutnya sebentar sebelum kita bergerak. Ini nih aku mau tunjukin kita sekarang ada di lantai 2. Nah, ini adalah penunjuk atau apa ya namanya? Nama tempat-tempat yang ada di lantai 2 ini, guys. Ini ada ruangan dosen, ada laboratorium. Nah, supaya kalian nggak bingung, ayo kita explore sekarang, oke? Nah, di sini ada toilet lagi, toilet pria sama toilet wanita. Selanjutnya, setelah toilet pria sama toilet wanita, ini ada ruang dosen dari Departemen Mikrobiologi mata kuliah virologi, guys. Nah, di sini ruangannya cukup besar karena di dalamnya ini juga ada laboratorium kecil buat mahasiswa-mahasiswa yang biasanya mau melakukan penelitian. Terus kita juga bisa praktikum di dalam buat ini mesin penguji darah, yaitu ELISA. Terus di dalam sini juga ada ruang diskusi buat PPDH. Nah, PPDH itu apa sih? PPDH itu pendidikan profesi dokter hewan atau biasa kita bilang koas. Nah, ini nih ruang dosennya nih. Lanjut. Nah, selanjutnya setelah ada ruang departemen virologi, di sini ada kayak gang gitu. Namanya junction.
junction ini bisa lurus terus tembus menuju ke rumah sakit hewan. Nah, selain itu di junction ini juga masih ada banyak-banyak ruangan. Salah satunya ada ruang PPDH kebidanan. Di sini tempat koas-koas itu biasanya berdiskusi untuk mata kuliah kebidanan. Tepat di depannya ada ruang dosen kebidanan. Jadi kalau kalian mau cari-cari dosen dari departemen kebidanan ada di sini guys. Santai aja. Tidak usah bingung karena semuanya ada di sini, tulisannya juga jelas kok. Terus di sini ada laboratorium endokrin. Oke, lanjut. Apalagi ya? Ini nih. Selanjutnya ada toilet. Setelah ada toilet, di sini ada 3 ruang kelas. Ruang kuliah maksudnya. Jadi biasanya kalian semester 1 bakal dapat kuliah di sini. Nah, ada ruang kuliah junction 1, ruang kuliah junction 2, sama tuh yang paling pojok di belakang sana itu ruang kuliah junction 3. Nih. Kita sudah sampai di junction 3 guys. Sebenarnya setelah junction 3 itu kita ke sana masih bisa lurus tembus ke rumah sakit hewan. Tapi nanti aja, kita kembali ke vlog berikutnya setelah kita masuk ke rumah sakit hewan. Oke? Nah, di depan ruang kelas junction ini kalian bisa lihat pemandangan Unair kalau dari depan UKH guys. Coba kalian lihat. Karena depannya ini kaca-kaca aja, jadi kalian bisa tembus pandang lihat ke pemandangan atau apa ya? Pokoknya lihat Unair lah dari depan gitu. Oke, kita keluar dari junction. Nah, jadi setelah keluar dari junction, kita lanjut ya. Di sini ada laboratorium fisiologi reproduksi dan ruang dosen fisiologi reproduksi di sini nih. Jadi fisiologi reproduksi ini nanti mata kuliah yang bakal kalian dapat di semester 4. Oke, mungkin itu aja kalau buat di lantai 2 yang sebelah sini. Kita masuk ke hall ya. Oke. Nah, ini adalah kawasan hall lantai 2. Oke, kita masuk. Nah, di sudut hall lantai 2 ini ada laboratorium in vitro yang mungkin kalian bisa tahu buat pembuahan gitu. Terus di depannya ada ruang PPDA fisiologi reproduksi. Nih. Di sebelah ruang PPDA fisiologi reproduksi ada ruang dosen histologi yang bakal kalian dapat nanti di semester 2. Di depannya lagi ada ruang pasca sarjana S2 dan S3. Kalau kalian nanti mau lanjut magister atau doktor, nanti ruangnya di situ. Sama ada laboratorium mikrobiologi UVETAP di sebelahnya nih. Di sini ruangan di hall lantai 2 cukup banyak ya. Terus selanjutnya ada ruang BPF. Oke. Jadi ini adalah pusat dari hall lantai 2. Di pusat hall lantai 2 ada ruang pertemuan nih yang besar. Biasanya dibuat seminar atau mungkin sidang atau pengukuhan atau acara-acara itu biasa kita lakukan di sini. Namanya Ruang Tanjung Adiwinata. Kalau kalian biasanya nanti pengukuhan maba itu nanti bakal dikukuhkan di sini. Ruang Tanjung Adiwinata ini terinspirasi dari nama Dekan Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Airlangga yang pertama guys. Oke.
Di depannya ada gudang 5. Biasa untuk menyimpan arsip-arsip mungkin dan lain-lain. Oke, kita lanjut ya. Nah, selanjutnya ada ruang dosen lagi, ruang dosen 3. Ruangnya Profesor Dr. Kusnoto. Oke, lalu di sini ada ruang dosen dari Departemen Peternakan. Terus di dalamnya juga ada laboratorium kecil. Biasanya nanti kita bakal praktikum ilmu ternak unggas non ruminansia di dalam sini, guys. Nih. Terus di depannya ini ruang kelas internasional khusus kelas F nih namanya. Ruang Profesor Romsia. Dulunya adalah ruang dosen FKH yang sekarang sudah pulang dan mantan dekan FKH juga, Profesor Dr. Romsia Sidik. Terus di sini ada ruang dosen 1. Ruangannya Profesor Dr. Sri Hidana sama Dr. Dadi. Oke, kita lanjut. Nah, di sini ada laboratorium parasitologi. Kalau nanti kalian praktikum tentang mata kuliah parasitologi veteriner, kalian praktiknya di sini, guys. Nah, di sini memang nggak ada tulisannya ya, tapi kalian jangan bingung-bingung kalau mau cari. Ada di sini. Apalagi ya? Masih ada nih kayaknya. Di sebelahnya laboratorium parasitologi itu ada ruang dosen parasitologi veteriner. Ini nih ruang dosen sama daftar nama-nama dosennya ada di sini. Jadi nanti kalau kalian mau cari dosennya, kalian jangan bingung-bingung cari ruangannya. Oke, lanjut. Ruang dosen parasitologi cukup besar ya, sampai sini, sampai pojok sini, guys. Terus di sini ada toilet lagi, toilet pria dan wanita. Oke, nah kita lanjut lagi ya. Nah, di sini itu ada tangga lagi, bisa mengarah ke lantai 1 atau lantai 3. Terus lanjut nih. Di sini ada ruang kuliah. Namanya ruang kuliah Kesmafet atau ruang kuliah PPH. Nih, ruang kuliahnya. Kalau kalian nanti bingung, ada di sini. Kita lanjut. Namanya kan ruang kuliah Kesmafet ya, atau PPH. Berarti di sebelahnya juga ada dari Departemen Kesmafet nih. Nah, ini adalah laboratorium Kesmafet. Buat kalian yang masih belum tahu Kesmafet itu apa, Kesmafet itu Kesehatan Masyarakat Veteriner. Itu mata kuliah yang bakal kalian dapat nanti di semester 5, guys. Nih, kalau kalian mau tahu, ini ruang Departemen Kesmafet. Di dalamnya juga ada ruang dosennya. Oke, lanjut. Kayaknya di lantai 2 udah semua nih. Oke, setelah ini kita turun ke lantai 1 ya. Oke, siap. Oke guys, jadi kita kembali lagi ke lantai 1 ya. Di sini, tempat ini, kalau kalian masih ingat, tadi aku udah jelasin di video sebelumnya. Ini tuh pintu masuk dari FKH. Terus ini toilet pria sama wanita yang tadi udah tak jelasin. Nah, kalian masih ingat nggak ada ruang kuliah apa di sini? Yang sebelumnya aku jelasin. Bener, ruang kuliah Avian. Nih guys, kalian harus ingat-ingat lagi nih. Terus
di depan dari ruang kuliah Avian ada gazebo baru guys. Nah, selanjutnya di sebelah ruang Avian ada ruang nekropsi. Ruang nekropsi ini biasa ruang yang dipakai untuk kegiatan nekropsi guys. Nah, kita lanjut nih. Terus ada ruang kelas Avian, ruang nekropsi, apalagi ya? Aku ingat. Jadi di sebelah ruang nekropsi ada ruangan yang cukup besar banget. Nah, ruangan ini itu adalah ruangan dosen sekaligus laboratorium guys. Laboratorium apa? Yaitu laboratorium patologi dan ruangan dosen dari departemen patologi ini nih. Oke, cukup panjang ya ini ruangannya, dari sana sebelahnya ruang nekropsi sampai sana tuh, sampai belakang. Ini khusus untuk departemen patologi. Nah, kita lanjut yuk. Oke, di sini kita mulai memasuki kawasan hall lantai 1 guys. Nah, di hall lantai 1 ini juga cukup banyak ruangan yang biasanya khusus untuk mengurus masalah kemahasiswaan guys. Nah, di sini juga kita punya banyak display-display dari alat bedah, terus dari rangka-rangka hewan. Kalian bisa lihat di lantai 1. Nah, lanjut. Di sini ada ruang kelas internasional atau ruang kuliah internasional guys. Ruang kuliah internasional ini biasa dipakai untuk kegiatan perkuliahan dari kelas internasional. Terus di sebelahnya ada ruangan server yang biasa dipakai untuk mungkin mengatur jaringan yang ada di FK lah pokoknya. Oke. Ini di sini aku di pusat hall lantai 1. Ayo kita lihat. Di pusat hall lantai 1 ini ada ruangan pimpinan guys. Ruangan pimpinan ini di dalamnya ada ruang siapa aja, yaitu ruangan dari dekan kita, Profesor Puji Strianto. Terus ada wakil dekan kita. Wakil dekan kita ada 3. Ada wakil dekan 1, wakil dekan 2, dan wakil dekan 3 guys. Terus selanjutnya ada ruangan tata usaha. Ruangan tata usaha ini biasa dipakai oleh bagian sarana dan prasarana guys. Gitu nih kalau kalian mau lihat. Terus di sini itu adalah tempat biasa mahasiswa kalau mau duduk-duduk sambil ngerjain tugas, itu biasanya di sini juga. Kita lanjut. Di sini kanan kiriku itu ada tangga yang bisa menuju ke hall lantai 2 dan hall lantai 3 guys. Oke, kita lanjut. Nah, di sini ada ruangan SBAK namanya. Di sini kita biasa mengurus masalah absen dan lain-lain. Nih, ruangan SBAK. Terus selanjutnya adalah ruangan keuangan dan SDM. Kalau mau mengurus bagian keuangan itu ruangannya di sini guys, di hall lantai 1. Terus ada juga ruangan kemahasiswaan. Jadi kalau kalian mau mengurus surat-surat atau proposal yang terkait tentang kegiatan mahasiswa, kalian bisa ke sini guys. Oke, lanjut. Kita buka dulu. Oke guys, jadi setelah kita keluar dari kawasan hall lantai 1, di sebelah sini itu ada laboratorium makanan ternak guys. Nih, kalian bisa lihat. Oke, kita lanjut ya. Ada apa lagi ya? Oke, nih kalian bisa lihat ini yang namanya gazebo lama guys. Jadi sebelum adanya gazebo baru, kita para mahasiswa biasanya nongkrongnya di sini guys. Ini namanya gaslam atau gazebo lama. Terus lanjut. Di sini ada ruang kuliah pasca sarjana 1. Nih.
kalau kalian lihat. Kalian kalau misalkan nanti bakal dapat kuliah di ruang kuliah pasca sarjana 1, ini tempatnya ya guys, dan jangan sampai kalian tersesat. Terus lanjut, di sini ada ruangan dosen kemajiran, ini nih. Jadi kalau nanti kalian mau cari dari dosen wali kalian dari dosen kemajiran, kalian carinya di sini aja guys. Terus lanjut nih, di sini ada toilet pria sama toilet wanita juga. Oke. Terus ini yang aku liatin tadi di lantai 3, ini itu masjid FKH kalau kalian lihat ini. Terus itu ada kolam formalin guys, tempat kita biasa menaruh kadaver kalau lagi praktikum anatomi. Oke, kita lanjut. Terus di sini ada tangga yang bisa menuju ke lantai 2 dan lantai 3. Kita lanjut lagi. Nah, di sini ada ruangan yang cukup panjang dan cukup besar, yaitu ruangan dari Departemen Anatomi. Nah, di sini ada laboratorium anatomi, di mana kita biasanya praktikum anatomi itu di sini guys. Nih. Oke. Kita lanjut. Laboratorium anatomi ini cukup besar ya, karena bisa menampung banyak orang juga. Terus di depan dari laboratorium anatomi, kita bisa lihat ini ada kolam ikan di sini. Terus ada tempat duduk-duduk juga. Kalian bisa bersantai-santai juga kalau di sini nanti setelah kuliah gitu. Nah, kita lanjut. Setelah laboratorium anatomi, di sebelahnya ada ruangan dosen guys. Ruangan dosen dari Departemen Anatomi juga. Nah, ini nih ruang dosennya. Ruangan dosen dari Departemen Anatomi. Gitu. Jadi kalau kalian nanti mau cari, tinggal ke sini aja guys. Oke, kita lanjut ya. Terus setelah ini, kalau misalkan kalian setelah kuliah lapar atau pengen nyemil, pengen jajan, atau nanti kalau misalkan kalian kuliah mau fotokopi, tinggal ke sini aja guys. Ini ada omnya juga. Halo, kalau fotokopi di sini ya. Oke, mantap. Ya, jangan khawatir. Bisa fotokopi di sini. Kalau kalian nanti butuh kok mau ngerjain tugas kuliah, fotokopinya di sini guys. Oke. Nah. Oke. Sekarang ini pintu masuk FKH. Kita keluar ya guys. Nah, sekarang kita lanjut ya. Tadi kan itu pintu masuk FKH. Nah, ke sini nih, lurus terus saja, kalian belok kiri. Langsung ketemu sama kantinnya FKH guys. Jadi di sini kalian bisa makan besar. Banyak juga yang nyediain makanan-makanan. Makanannya juga beraneka ragam. Kalian nanti bisa pilih aja suka kalian di sini nanti. Terus di sini ada bursa FKH namanya. Itu yang mengelola dari BEM. Kalau kalian mau cari jajan-jajan juga bisa ke sini. Terus di sini juga sebelahnya ada Student Center BEM Fakultas Kedokteran Hewan UNER. Oke. Kita lanjut ke sana ya. Oke guys, tadi kan aku udah jelasin bursa FKH sama Student Center kan. Nah, ini kalian juga harus lihat tampak depannya seperti apa. Ini nih tampak depannya Student Center, Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Airlangga guys. Jadi di sini kalian bisa ngumpul-ngumpul buat kebutuhan organisasi atau mungkin rapat, kalian bisa di sini aja. Nah, terus aku mau tunjukin ke kalian di mana tempat kita koas nanti guys. Koas itu apa sih? Koas itu pendidikan profesi dokter hewan. Jadi setelah lulus S1 nanti, kalian juga harus menempuh pendidikan profesi dokter hewan kalau kalian mau menjadi dokter hewan guys. Nah, ini nih aku liatin. Rumah Sakit Hewan Pendidikan Universitas Airlangga guys. Nih, bisa kalian lihat gak sih?
Bagus banget rumah sakitnya. Besar banget juga ini. Rumah sakit hewan terbesar di Surabaya, guys. Nih, kalian lihat. Dan di sini juga fasilitasnya cukup lengkap, guys. Kalian kalau misalkan mau membawa hewan kalian yang sakit, bisa langsung ke sini aja. Oke? Oke, setelah ini kita lanjut ke yang bagian belakang ya. Stay tune. Jangan lupa lihat lanjutannya setelah ini. Oke guys, jadi kan tadi aku udah tunjukin ini student center FKH, terus ini ada rumah sakit hewan pendidikan. Nah, terus ini juga ada kantin sparkling. Sekarang aku mau tunjukin ke kalian bagian belakang dari Fakultas Kedokteran Hewan sama bagian belakang dari rumah sakit hewan, guys. Nah, aku sekarang mau ajak keliling kalian ke kandang praktikum dari Fakultas Kedokteran Hewan Unair, guys. Nih, ayo ikut yuk. Nah, jadi di sini kita punya beberapa hewan yang biasa kita pakai untuk praktek atau praktikum. Antara lain ada kambing domba, terus sama sapi, guys. Di sini kita cukup banyak membutuhkan hewan karena memang mahasiswa juga cukup banyak. Nah, ini guys. Oke, ini adalah contoh. Ini adalah dari kandang dari hewan praktikum kita. Ada kambing sama domba. Bisa kalian lihat. Terus sama ini sapi-sapinya, guys. Nah. Oke. Nih. Oke, kita lanjut ke bagian sebelah ya. Oke, setelah kita dari kandang, kita lanjut ke sini yuk. Ayo, skuy. Nah, jadi setelah ini kita bakal masuk ke ruangan bagian departemen klinik, guys. Di sini kita biasa pakai buat praktikum klinik biasanya. Biasa untuk melakukan operasi, terus pengecekan pada hewan. Gimana diagnosisnya, kita tentukan diagnosisnya. Nah, ini guys, kita masuk ya. Di sini ada ruang pos operasi atau ruangan di mana hewan setelah melakukan operasi. Terus ini ada ruangan isolasi. Nih. Terus selanjutnya ada ruangan radiologi sama ruangan operasi ini di sini. Kita lanjut. Oke guys. Jadi selanjutnya di sini itu ada ruangan pemeriksaan darah sama ada 4 ruangan praktikum, guys. Ini ruangan praktikum 4, praktikum 3. Terus ini juga ada ruangan obat di sini. Oke, kita lanjut. Ini ada ruangan praktikum 2, ruangan praktikum 1. Nih. Oh, ternyata ada 5, guys. Ini ada ruangan praktikum 5 sama ada laboratorium di sini. Oke, kita lanjut nih. Oke. Oke, selanjutnya di sana ada ruangan komputer, guys. Ruangan komputer bebas, bisa kalian pakai kapan aja. Itu juga bebas untuk semua mahasiswa, guys, di sebelah sana nanti. Oke, kita naik ke lantai 2 ya. Nah, oke guys, jadi sekarang kita ada di lantai 2. Di sana juga banyak ruangan dosen. Nah, di sini itu ruangan dosen dari departemen klinik, guys. Kalau kalian mau cari-cari dosen dari departemen klinik, di sini ruangannya. Ini ada ruangan dosen 4. Terus ada ruang sidang departemen klinik. Terus ada ruangan dosen 1 di sini. Sama ada banyak ruangan dosen lainnya juga di sini dari departemen klinik. Ini semua adalah ruangan dosen, guys. Nah, di sebelumnya aku pernah bilang nggak sih kalau ini adalah jalan tembusan dari RSH ke FKH dan sebaliknya, yaitu junction. Nah, di sini ada ruangan junction 3,
Junction 2 dan Junction 1 kalau kalian masih ingat. Kalau kalian nggak ingat, kalian lihat lagi video sebelumnya ya. Oke. Nah. Oke, mungkin itu aja kali ya. Aku ajak kalian keliling-keliling. Aku udah ajak kalian keliling-keliling seluruh FK nih. Sekarang kita ke lantai 1 yuk, turun ke bawah. Kayaknya udah sore nih, udah waktunya aku pulang. Oke guys, setelah aku ajak kalian berkeliling-keliling kampus kita tercinta ini, nantinya setelah kalian masuk ke kampus kita nanti, aku harap kalian udah nggak bingung guys cari ruangan-ruangannya ada di sini. Nah, mungkin itu aja ya dari aku ya. Tetap semangat, jangan lupa jaga kesehatan kalian, oke? Dadah, sampai jumpa lagi.